nilai iptek dalam penggunaan media sosial. Saya Melisa Nurani, nomor absen 19. Saya Jildanul Fitriani, absen 17. Saya Fauzul Brianti Pramadita, absen 15. Saya Nandita Agustin, absen 25. Saya Mila Fitri, absen 14. Saya Kristi Aji Wahyu Anggoro, absen 18. Saya Muhammad Jamal Pita, absen 23. saya Muhammad Arif Manawi, absen 20. Era digital ini mendorong kemajuan teknologi di mana semua hal tak terlepas dari penggunaan media sosial. Melalui media sosial, setiap orang mendapat kemudahan akses dalam memperoleh informasi. Namun, banyak juga informasi yang masih belum jelas atau tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemampuan seseorang dalam berpikir kritis sangat dibutuhkan dalam menyikapi sebuah informasi, yaitu dengan cara mengolah informasi yang diterima dan tidak menelan informasi begitu saja. Berpikir kritis adalah skill yang harus dimiliki untuk menghindari diri dari terjerumus pada informasi yang tidak benar. Kita sebagai generasi muda harus bisa berpikir lebih dalam terkait isu yang menyebar di media sosial. Aksi pembocoran data yang dilakukan Pertas di dunia maya beridentitas anonim Bejorka turut menyeret seorang remaja di Cirebon, Jawa Barat bernama Muhammad Said Fikriansyah berumur 17 tahun. Said pun membantahnya. Said bersama orang tua berencana akan laporkan tudingan ini ke Mapolres Cirebon Kota. Hal itu dilakukan agar mengusut tuntas siapa sosok dibalik yang menuding dirinya sebagai hacker Bejorka. Rencana kami akan melaporkan ke kepolisian agar diselidiki siapa yang menuduh saya sebagai Bejorka. Ini sudah melanggar UU ITE, kata Said di Cirebon. Said mengaku mendapatkan jumlah makian dari warganet, tidak sedikit yang menghujatnya di media sosial. Selain hujatan, ada sejumlah warganet yang mempercayai klarifikasi dirinya bukan pemilik akun anonim Bejorka. Bahkan ada sejumlah artis papan atas yang mengajaknya mengklarifikasi informasi menuduh dirinya hacker. Kapolres Cirebon Kota Arjun Komisaris Besar M. Fahri Siregar mengaku masih mendalami informasi yang telah beredar. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap hacker Bejorka sudah teridentifikasi oleh Badan Intelijen Negara dan Polri. Tim gabungan masih bekerja, ujar Kadif Humas Polri Irjen Prasetyo. Cara menghadapi berita hoaks, kita memiliki beberapa solusi. Solusi yang pertama yaitu berpikir dengan kritis dan bersikap selektif terhadap informasi yang kita terima dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang kita dapat. Berikut merupakan hadis yang mencerminkan berpikir kritis dan bersikap selektif terhadap informasi yang memiliki arti. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Cukuplah seseorang disebut pendusta, orang yang mengatakan, membicarakan semua yang ia dengar." Hadis riwayat Muslim. Jika seseorang mendapatkan berita lalu diungkapkan seluruh informasinya tanpa landasan syariah yang benar, maka Rasulullah SAW menyebutnya sebagai pendusta. Hal ini karena siapa saja yang mendengar berita tanpa adanya seleksi maka sama saja berdusta. Hadis ini memberi pelajaran penting agar membiasakan mencari informasi. Jika mempunyai berita dan ilmu, semestinya disampaikan kepada pihak lain, namun harus tetap mengikuti prinsip-prinsip yang sudah digariskan oleh Allah SWT. Solusi yang kedua yaitu segala bentuk informasi kita analisis terlebih dahulu sehingga kita tidak terbawa arus dan menjadi korbannya. Berikut merupakan surat yang mencerminkan bahwa segala bentuk informasi kita analisis terlebih dahulu. Yang memiliki arti yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surat Az-Zumar ayat 18. Ayat ini mengandung penjelasan yakni 1. Ciri ulil albab yaitu orang yang gemar mengumpulkan beragam informasi tetapi berusaha memilih dan memilihnya yang terbaik dan paling membawa maslahat kebaikan. 2. Berisi informasi tentang ketuhanan, ajaran akhlak, moral, prinsip hidup dari berbagai sumber. 3. Selalu melakukan tabayun atau konfirmasi.
Solusi yang ketiga yaitu tidak menelan bulat-bulat seluruh informasi yang diterima, tetapi harus ada proses seleksi terlebih dahulu. Nah, tabayun itu sangat penting karena segala sesuatu yang diucapkan, didengar, dan disampaikan harus dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Hal ini sejalan dengan Quran Surat Al-Isra ayat 36. Nah, ini cuplikan Quran Surat Al-Isra ayat 36. Yang memiliki arti, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Bukan hanya itu, tabayun juga dapat menjauhkan dari prasangka buruk, fitnah dan ghibah. Sebagai makhluk sosial, manusia banyak melakukan interaksi. Menjadi sangat indah jika interaksi tersebut yang diserap hanya informasi secara baik. Ini penting sekali karena saat ini arus informasi yang masuk semakin deras. Jangan ditelan bulat-bulat seluruh informasi yang diterima, tetapi harus ada proses seleksi. Karena informasi menjadi sarana paling efektif mempengaruhi pola pikir seseorang. Pola pikir inilah yang membuat tingkah laku. Jika informasi yang diserapkan tidak baik, maka besar kemungkinan perilaku yang muncul akan buruk. Sebaliknya, bila informasi yang diserapnya serat dengan kebaikan, maka sikap dan perilaku orang tersebut akan baik. Sebab itu, patut sekali bila di tengah derasnya informasi, kita memohon kepada Allah SWT agar diberi kemampuan untuk tetap konsisten dalam kebaikan, agar keimanan terjaga dari segala distorsi. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.